Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengomentari terkait dengan PPDB, ya, penerimaan siswa baru serta didik baru. Kebetulan anak saya masuk SMP. Jadi ceritanya malam-malam jam 3 pagi kita udah registrasi online, kemudian kita upload data, kita masukin, kemudian kita dapat tanda terima untuk pendaftarannya. Ternyata permohonannya ditolak dengan alasan data yang diupload kurang jelas gambarnya. Oke. Hari berikutnya kita daftar ulang lagi, kita datang ke sekolah, kasih form untuk daftar lagi. Sistem pendaftaran online itu menggunakan zonasi, di mana sekolah akan mendeteksi lokasi di mana murid itu berada rumahnya. Ternyata pada kenyataannya sistem itu ada kelemahannya. Itu ketika orang-orang itu mengentri alamat rumahnya ternyata tidak merubah koordinat rumahnya, bisa jadi rumahnya itu di depan sekolah, padahal rumah itu jauh, bahkan mungkin bisa 2 kilo 3 kilo dari letak sekolah. Tapi sistem membaca bahwa rumahnya dekat dengan sekolah, maka anak tersebut masuk dalam zonasi penerimaan, dan itu tidak melihat nilai. Asal masuk dalam zonasi dan masuk kuota yang dibutuhkan untuk masuk ke sekolah, semisal 50%, maka anak itu akan lolos jadi peserta didik di sekolah yang dia tuju. Hal ini dapatkan komplain karena ada tetangga yang sama-sama dalam satu komplek, dia masih tag titik koordinatnya itu dengan titik yang benar, tapi tidak lolos seleksi. Sementara yang ngasih titik koordinat salah, bisa jadi dia nggak tahu karena itu salah, tapi bisa jadi ada kesengajaan karena ada kelemahan sistem, maka anak itu bisa lolos dalam zonasi. Bagaimana kelanjutannya? Sepanjang tidak ada komplain, relatif pasti diterima. Oke, kemudian pindah jalur. Ada jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu karena dia mungkin kurang mampu, tapi dia punya nilai bagus, dia bisa ikut, dan itu kebanyakan pasti diterima, kayak kartu sakti. Kemudian ada jalur perpindahan orang tua karena mutasi pekerjaan, dia bisa masuk, dan itu sangat sedikit peminatnya. Yang paling mungkin setelah jalur zonasi nggak masuk, maka ada pilihan lagi zona prestasi. Zona prestasi ini dimungkinkan untuk anak-anak yang dia mungkin punya penghargaan, ikut lomba-lomba, dapat sertifikat, dapat piala, baik tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat nasional, dan lain sebagainya. Maka dia akan mendapatkan tambahan poin, dan itu lebih mungkin untuk bisa diterima. Ataupun tidak punya penghargaan apapun, zonasi nggak masuk, maka dia pakai prestasi walaupun tanpa penghargaan, tapi berdasarkan nilai murni dari apa yang dikeluarkan dari pihak sekolah sebelumnya, misal dari SD, sekolah dasarnya. Ini pun ada kelemahannya kalau sekolah itu ternyata udah mendesain nilai anak-anaknya dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, 6 dengan nilai-nilai yang tinggi. Maka ketika tidak masuk jalur zonasi, maka dia pakai jalur prestasi, maka dia dimungkinkan untuk bisa diterima juga. Apesnya yaitu ada oknum-oknum yang tidak baik untuk mendesain nilai itu. Ketika ada penerimaan murid, maka dia akan masuk ke sekolah yang dia tuju. Tapi sisi positifnya dari model penerimaan murid seperti ini, maka sudah tidak ada istilah sekolah favorit. Jadi orang dari manapun bisa masuk, dari latar belakang orang tua apapun bisa masuk ke situ. Jadi sekolah yang selama ini dipandang sebagai sekolah favorit, maka mendapatkan murid yang beragam, heterogen. Yang selama ini homogen, istilahnya ditinggal tidur aja, anak-anak udah terlanjur pintar. Maka dengan ini maka semua belajar. Dan efek positif lainnya, sekolah-sekolah swasta yang biasanya itu mereka mendapatkan murid sisa yang tidak bisa diterima di sekolah negeri, di sekolah favorit ini. Maka ketika anak-anak yang posisi rumahnya itu
pakai zonasi nggak dapat, pakai prestasi juga nggak dapat, hanya karena nggak kebagian kuotanya. Dan setelah tenggat waktunya penutupan pendaftaran dia tidak masuk apapun, akhirnya dia masuk ke sekolah swasta karena terpaksa. Tapi efektifnya sekolah swasta itu akan mendapatkan guru yang sebetulnya bagus. Nah, ya niat baiknya pemerintah mungkin seperti itu. Demikian opini dari saya, semoga bisa mencerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.